Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah para pemirsa rahimakumullah. Semoga selalu dalam ridha dan dalam rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita juga sudah diberikan waktu untuk melaksanakan puasa sampai hari ini tanpa ada halangan satu apapun. Kultum kali ini saya akan membahas kultum yang berjudul kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi, di situ berbunyi, Inna liso'imi farhataini, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha. Bagi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan, farhataini atau dua kebahagiaan. Yang pertama yakni ketika berbuka puasa. Siapa coba orang yang ketika puasa terus berbuka itu malah sedih ya. Jadi ketika berbuka dia akan merasa senang, akan merasa bahagia. Kebahagiaan yang kedua yakni idza laqiya rabbah, ketika bertemu Tuhannya kelak di hari kiamat. Orang yang berpuasa dia akan melaksanakan kebahagiaan, akan bahagia lantaran dia telah melakukan ibadah berpuasa. Nah, di sini saya menambah satu nih. Bagi orang yang berpuasa dia akan bahagia ketika apa? Ketika datangnya Idul Fitri, ketika takbir Idul Fitri itu dikumandangkan, orang yang berpuasa juga akan merasa bahagia. Selain puasanya itu sudah selesai, tidak makan di siang harinya itu sudah selesai, boleh makan lagi siang hari, itu lebih-lebih bagi orang yang berpuasa 1 bulan full tanpa ada yang bolong, dia juga akan merasa bahagia. Jadi nggak punya tanggungan tuh ketika nanti pas setelah Idul Fitri. Jadi ada 3 ya kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka, kemudian ketika bertemu dengan Tuhannya kelak di hari kiamat, yang ketiga ketika datangnya Idul Fitri. Dalam hadisnya lagi ada hadis yang berbunyi, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua maka kalian akan menjadi sehat. Puasa itu dapat menyehatkan. Memang awalnya itu semua hal itu kalau misalnya dilakukan itu awalnya memang sulit, awalnya memang kayak nggak bisa, kayak nggak sanggup gitu, tapi nanti setelah dilakukan, setelah terbiasa, nah itu orang tersebut akan merasa senang, akan merasa bahagia. Bahkan ketika puasa itu udah usai, udah selesai, itu kadang kayak ada yang kurang gitu, tidak melakukan puasa gitu. Di puasa itu juga membuat badan lebih fit, membuat badan lebih sehat. Mungkin nanti di hari pertama dia masih belum beradaptasi, itu masih laparnya itu masih terasa banget. Nah, nanti di hari ke-3 atau selanjutnya itu akan badannya itu akan terasa enteng, akan terasa enak tuh orang yang melakukan puasa. Kemudian dalam kitab Fadhailur Ramadan lagi, bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu nantinya disediakan surga khusus. Orang yang suka berpuasa kayak puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, puasa Senin, Kamis. Itu dulu kalau di pondok saya itu diwajibkan tuh puasa Senin, Kamis. Yaitu ketika di pondok. Kemudian orang yang melakukan puasa, yang selalu rutin mendawamkan puasa, ini maksudnya puasa-puasa selain puasa Ramadan ya, dia akan mendapatkan surga sendiri, yang mana surganya itu tertulis di pintunya itu pintu atau surga Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan atau surga Ar-Rayyan tersebut dikhususkan bagi orang yang suka melakukan ibadah puasa. Kemudian bagi orang yang berpuasa nih, bagi orang yang berpuasa itu hanya diam itu sudah dikategorikan dengan ibadah tasbih. Diamnya adalah tasbih, dan tidurnya dengan niat dia nanti bisa bangun malam hari untuk melakukan ibadah, untuk melakukan tarawih, nanti dia dapat bangun dalam keadaan seger, nggak ngantuk nanti pas tarawih, berarti ibadah
Tidurnya tadi dianggap dengan ibadah. Tidur itu mendapatkan pahala seperti halnya dia beribadah, dan diamnya itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu sudah dianggap dengan dia membaca tasbih. Itu bagi orang yang berpuasa. Kemudian lagi bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, waktu berbukanya tadi itu doanya nanti diijabahi oleh Allah. Jadi ketika kita mau berbuka, doalah situ, mintalah hajat kepada Allah itu, karena termasuk waktu ijabah melakukan doa. Kemudian dalam kitab Duratun Nasyid, fadilah atau pahala bagi orang yang melakukan sholat rawih di malam yang kelima, yakni Allah Ta'ala misla man sholla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Orang yang melakukan tarawih di malam kelima akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjid Madinah, di Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram atau di Mekah sana. Yang mana pahalanya kalau misalnya sholat di Masjidil Aqsa, Palestina sana, dia akan mendapatkan pahala 250 kali lipat daripada sholat di selain Masjidil Aqsa. Selain Masjidil Aqsa, ya ini selain Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Kemudian orang yang sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, di Madinah sana akan mendapatkan pahala sebanyak 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat di selain Masjidil Haram. Yang paling gede pahalanya ini sholat di Masjidil Haram atau sholat di Mekah sana, dia akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Itu pahala atau fadilah dari melakukan sholat raweh di malam yang kelima. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.